cuma beberapa jam kita sholat malam dan nampaknya terasa lama ya, karena memang qiyamul lail itu waktunya sangat panjang, beda dari siang ya. Kalau siang kita kerja atau aktivitas biasa, namun malam ini terasa lebih panjang. Alhamdulillah. Semoga ibadah kita yang kita lakukan malam hari tadi dan di sisa-sisa bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz April yang telah memberikan kami kesempatan untuk sedikit sharing terkait dengan perjuangan, terkait dengan kepalestinaan, terkait dengan pendidikan dan peradaban Islam. Karena beberapa hari terakhir kita dengarkan gencatan senjata yang telah dilanggar oleh Israel, dan saudara-saudara kita nampaknya kembali ke dalam jurang pain and despair gitu ya. Jadi semoga dengan kajian ilmu pada hari ini menguatkan aidat ma'rifi kita, kalau yang seperti dikatakan Ustaz April, yang mana sering disampaikan juga oleh Profesor Abdul Fattah Al-Waisi, bahwa persiapan ilmu atau al-aidat al-ma'rifi, al-istidad al-ma'rifah itu lebih penting sebelum al-istidad as-siyasi dan al-istidad al-askari. Karena untuk menuju sebuah peradaban yang gemilang itu perlu persiapan ilmu yang cukup dalam seperti itu. Salawat dan salam kami haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in dan tabi'in, para ulama, sehingga semoga dengan salawat kita kepada mereka itu bisa menjadi wasilah agar kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai sharing session pada pagi hari ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai tema yang di-share kepada kami kemarin adalah apa itu keberkahan, ya, memaknai keberkahan dalam hidup. Kemudian kita relasikan dengan Masjidil Aqsa Al-Mubarak, karena terma berkah itu secara umumnya itu tidak jauh dari Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Ya, konsep keberkahan ini lebih penting dan lebih dalam daripada kita kenali konsep blessing. Dalam bahasa Inggris itu ada namanya blessing. Makanya biasa kalau orang orang barat itu, kalau kita dapat sebuah kenikmatan, mereka katakan God bless you. Tapi kalau orang Islam, Allahu yubarik fik, barakallahu fikum, mubarakallahu, barakallahu fikum. Apakah sama konsep blessing sama berkah atau barokah dalam Islam dengan konsep dari barat atau yang kita kenal dengan blessing tadi? Nah, di sini sempat kami riset juga terkait dengan konsep barokah dari buku Barokah in Life, ya. Di sini sudah ditampilkan barokah effect more with less. Jadi kadang keberkahan itu identik dengan keterbatasan. Keberkahan itu identik dengan kesedikitan gitu. Tidak terlalu banyak, tapi banyak manfaat yang muncul darinya. Gitu. Berbeda dengan blessing. Kalau kita lihat orang barat itu, blessing itu adalah keberlimpahan, banyak harta, banyak jabatan, banyak kedudukan, banyak kepemilikan. Tapi dalam Islam itu ada orang yang sedikit tapi dicari orang banyak. Ada dia memiliki harta sedikit tapi bahagianya itu melebihi orang yang hartanya, jabatannya atau keturunannya banyak. Nah, ini kan ada kontradiksi yang mana Islam itu sudah menjelaskannya, melihatnya dalam bentuk yang lebih holistik gitu. Baik, kita mulai. Yang pertama di sini waris barokah. Nah, apa itu barokah? Apa makna dari barokah dan bagaimana kita memaknai barokah itu secara terminologi? Karena kami adalah seorang alhamdulillah Allah berikan kami kesempatan untuk riset, meneliti dan juga mengkaji beberapa buku yang terkait dengan konsep-konsep barokah. Di sini berasal dari kata barokah, ya gitu ya, atau bahasa Arab dari tiga asal katanya barokah gitu ya. Di
sini ada 3 maknanya yang mungkin perlu kita kita maknai kembali. Yang pertama di situ as-subut wal luzum, gitu ya. As-subut wal luzum. Jadi tetap atau dia kontinu. Ya. Dalam Islam itu kita kenal sebuah konsep rezeki ya, ataukah konsep kepemilikan sesuatu yang kita sebut dengan harta, ilmu, jabatan dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak menetap, ya, kalau dia tidak kita miliki dengan waktu yang durasi yang lama, itu belum tentu barokah, gitu. Ya. Tapi kalau sesuatu yang kita miliki dengan waktu yang lama, anak misalkan, atau rumah yang kita tinggali, dia memunculkan kebaikan darinya, ya, ini disebut dengan barokah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, an-numu, ya, wa ziyadah. Dia tetap, sesuatu yang tetap, sesuatu yang bertambah, dan sesuatu yang terus bertumbuh. Ya, makanya kalau kita lihat barakallahu fikum, ada kita kenal dalam Islam itu konsep wakaf. Wakaf itu satu tempat, satu benda diwakafkan pada waktu yang tertentu, kemudian muncul potensi kebaikan dari benda tersebut, dari waktu tersebut, dari barang yang diwakafkan tersebut. Misalkan ada wakaf masjid, wakaf tanah, atau wakaf. Nah, ketika benda yang diwakafkan ini menghasilkan kebaikan, dimanfaatkan untuk maslahat yang lebih besar, ini bisa kita sebut dengan wakaf yang memunculkan keberkahan darinya. Yanmu azgada wa yazdad, bertumbuh kebaikan dan banyak kebaikan yang muncul darinya. Kemudian yang ketiga, di sini ada artinya as-sa'adah. Jadi sesuatu yang tumbuh, menetap dalam diri kita, dalam lingkungan kita, memunculkan kebaikan dan juga memunculkan sa'adah, kebahagiaan. Jadi barang yang banyak, barang yang bertumbuh, barang yang kita miliki secara kontinu, tapi doesn't give us happiness, gak memberikan kita kebahagiaan, belum tentu barokah. Itu. On the contrary, sebaliknya, ketika kita melihat sesuatu yang mungkin sederhana, mungkin simple, tapi dia bertumbuh pelan demi pelan, dan secara eksponensial gitu ya, tiba-tiba besok langsung banyak. Ada istilah rezeki nomplok, besok langsung banyak. Ada istilah durian runtuh, besok langsung diberikan banyak. Oleh Allah tidak, tapi dia bertumbuhnya pelan-pelan. Tapi dalam proses pertumbuhan itu kita merasa tenang, kita merasa bahagia. Nah, ini termasuk dari derivasi makna kata barokah secara etimologinya. Ya. Selanjutnya, di sini ada beberapa derivasi makna kata barokah tadi. Ada tabarak, ya, ada mubarak, ya, kemudian ada tabrik, kemudian juga ada tabarruk. Nah, jadi ketika kita melakukan kebaikan, memunculkan potensi kebaikan atau membaikkan sesuatu, itu kita bisa bilang tabarruk, tabrik, atau juga tabarruk. Ya, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, gitu ya. Atau juga ada istilah kata Allahu yubarik fikum. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, atau misalkan salah satu dari teman kita mendapatkan sesuatu yang mungkin belum kita miliki, kita mengucapkan Allahu yubarik fikum. Bukan kita mengharapkan kita memiliki apa yang teman kita punya, tapi apa yang dia punya itu semoga diberkahi oleh Allah, sehingga keberkahan itu secara tidak langsung akan memberikan dampak juga kepada kita, baik dari segi manfaatnya, dari segi silaturahimnya dan sebagainya. Kemudian identiknya barokah itu ada waktu, tempat, dan orang. Ya. Kalau waktu itu seperti waktu saat ini, Rasulullah SAW, buri kaum mati fi bukuriha, telah diberkahi umatku pada waktu paginya. Makanya ada waktu subuh, ada waktu dari subuh ke syuruk,
itu waktu berkah. Sehingga barang siapa mengerjakan sesuatu dari subuh ke syuruk, tadi kata Ustaz Afril, pahalanya seperti orang haji. Itu waktu. Ada juga waktu berkah antara azan dan iqamah. Ya. Katanya doanya, kata Rasulullah, doanya mustajab ya ketika waktu safar. Da'watul sha'im, da'watul walid fi waladihi, wa da'watul musafir. Ya. Salah satu ada ayat lan turaddu anhu. 3 doa yang kalau kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Nah, ini waktu-waktunya ketika kita berpuasa, ketika kita bersafar, dan ketika ayah atau orang tua mendoakan anaknya. Gitu. Jadi ini waktu dan posisi. Kemudian ada tempat. Tempat itu Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Ini tempat. Nah, jadi antara waktu dan tempat ini merupakan sebuah entitas yang Allah sudah jelaskan di dalam banyak berbagai sumber Al-Quran, Al-Hadis, yang perkataan para ulama tentang keberkahan waktu, keberkahan tempat. Makanya barakallahu fiikum bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua yang sudah pernah menjalankan umroh, sudah pernah menjalankan haji. Masya Allah, itu kan ada keberkahan yang muncul dari perjalanannya. Hatinya menjadi lebih tenang. Penyakitnya yang semula sulit untuk disembuhkan, Masya Allah, qadarullah, Allah sembuhkan. Rezekinya yang mampat setelah pulang dari haji atau umroh, Allah akan mudahkan rezekinya. Ini karena ada manfaat berkah dari tempat yang diberkahi, yaitu Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita sudah pelan-pelan masuk kepada konteks Masjidil Aqsa Al-Mubarak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanahu berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan. Makanya salah satu waktu yang berkah itu termasuk malam hari. Sudah malam hari Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang diperjalankan siapa? Abdullah. Siapa Abdullah yang dimaksud di sini? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawlahu. Yang mana Masjidil Aqsa itu telah kita berkahi sekelilingnya. We bless the areas surrounding the Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Al-Ardu Al-Muqaddasah, itu Allah telah berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Agar diberkahi sekelilingnya, agar Allah memperlihatkan tanda-tandanya. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah yang all hearing, all seeing. Allah yang maha mendengar dan Allah maha melihat atas segalanya. Dari ayat sini saja, Al-Isra ayat 1 termasuk ayat-ayat Al-Maqdisiyah. Barakna hawlahu, seperti mungkin yang sudah disampaikan sebelumnya pada kajian tentang Kepalestinaan, itu keberkahan itu ada tempatnya dan ada porosnya, ada sentralnya. Di mana? Itu di Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah adalah tanah yang disucikan. Di situ turun para nabi. Di situ para nabi pernah bersafar
Di situ proses kejadian Isra Mi'raj. Di situ banyak tumbuhan yang diberkahi, tanah yang diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wal umuri sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun dan bukit Tur. Ya. Wa hadzal baladil amin. Dan tanah ini yang aman. Ya. Kalau atin itu di Mekkahnya, hadzal baladil amin Mekkahnya. Tapi konsep yang pertamanya wattini wazzaitun, ya, buah tin itu ternyata banyak di Palestina, banyak di Hebron, di Gaza, di Khan Yunis, di daerah-daerah yang hari ini kita lihat terluluh lantakkan oleh penjajah Zionis Israel. Jadi yang pertama di sini selain dari waktu tadi ada juga tempat. Tempat ini ternyata juga mengafirmasi manusianya. Ya. Jadi ada waktunya, ada tempatnya, ada orangnya. Siapa orangnya? Orang-orang yang tinggal di Syam, orang-orang yang tinggal di Syria, di Lebanon, di Yordan, dan di Palestina. Jadi Syam itu bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, itu tidak sekedar Palestina saja yang bentuknya kayak seperti ini ya. Tapi Syam itu lebih kepada sebuah daerah geografis yang bentuknya berawal dari Yordan, Syria, Lebanon, sama Palestina. Itu tidak terbatas kepada Palestina saja. Ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Jadi ini mengafirmasi tempat dan waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila penduduk suatu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menurunkan kepadanya barakat, ya, berkah, ya, kebaikan-kebaikan, potensi-potensi, ya, hasil-hasil alam, hasil-hasil bumi, itu dari bumi, tapi ada juga yang dari langit. Makanya ketika hujan itu kita disunahkan berdoa karena keberkahan yang turun dari langit. Allahumma shayyiban nafi'ah. Orang-orang Arab itu kalau ke Indonesia, mereka lihat Bogor, lihat Jawa Barat, mereka bilang apa? Jannah, jannah, jannah. Ini udah kayak surga kalau orang-orang kita kalau ke Indonesia. Karena di sana pada pasir semua, Pak. Tapi kalau mereka ke Indonesia itu setiap hari itu hujan. Setiap berapa hari sekali mendung hujan. Karena apa? Tempat yang sering turun hujan adalah tempat yang berkahnya banyak dari langit. Ya, kalau mereka berkahnya dari bumi kan, tanah, apa? Gas alam, minyak. Dan minyak termasuk hal yang sentimental untuk mereka kuasai di sana karena itu menjadi perebutan, ya, bagi geopolitik global saat ini. Tapi di Indonesia dan di beberapa negara-negara tropis, kita berkahnya dari mana? Minas sama, ya, hujan. Kemudian dari hujan muncullah as-samarat, tumbuhan-tumbuhan, as-syajarat, pohon-pohon. Muncullah an-nabatat, tumbuhan dan samarat, buah-buahan. Itu dari langit memakmurkan bumi, muncul buah-buahan, muncul padi, muncul beras, jagung, dan sebagainya. Minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi syarat untuk turunnya keberkahan, ya, turunnya, lahirnya, keluarnya keberkahan itu bertakwa dan beriman. Tapi di sini ada
an-nafyu, ya, penegasian dari statement yang pertama. Apa itu? Walakin kadzabu. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, tapi manusia itu mendustakan keimanan tadi dan ketakwaan tadi. Fa'khudnahu, kita ambil semuanya bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka usahakan. Jadi meskipun manusia sudah berusaha, yuk kita gali, yuk kita jaga, tapi tidak beriman dan tidak bertakwa, ada barangnya, ada hasil alamnya, tapi tidak berkah. Ya, gitu. Indonesia, masya Allah, banyak hasil alamnya, banyak kebermanfaatannya. Kalau dibarengi dengan keimanan yang kokoh, ketakwaan yang hakiki, persatuan yang mengikat satu sama lain, insya Allah dengan berbagai, ya, insya Allah dengan berbagai potensi yang dimilikinya, tidak hanya banyak, tapi juga apa? Muncul keberkahan darinya. Maka dari situ, dimanapun kita bisa mengeksplor hasil alam, dimanapun kita bisa menjaga, ya, seluruh potensi yang alam ini miliki. Tapi jangan lupa, sebagai seorang muslim, dimensi keberkahannya kita juga nampaknya harus memiliki. Itu apa? Kita lengkapi dengan kita lengkapi dengan sikap keimanan dan ketakwaan yang hakiki dan kokoh tadi. Ya. Ini yang dari tempat dan waktu. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada beberapa hadis-hadis magnisia. Ya. Kalau tadi kita baca ayat-ayat magnisia atau ayat tentang Baitul Maqdis, di sini kita masuk ke hadis magnisia, ya, hadis tentang kesucian Baitul Maqdis. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayyu masjid wudi'a fil ardi awwal? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Masjidil Haram. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di atas bumi? Kata Rasulullah, Masjidil Haram. Faqala qultu thumma ayyu? Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata lagi, terus apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian di sini dikatakan, qala al-Masjid al-Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Ya. Masjidil Aqsa ini termasuk masjid yang banyak kenangan, keterikatan, banyak kenangan bagi Rasulullah SAW. Karena berapa tahun beliau sebelum menghadap ke Masjidil Haram, beliau menghadap ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Salat fi masjid hadza afdal min 4 salawat fihi. Wa la ni'mal musalli wa la yakun shikkan an la yakuna lirrajuli mithla shatani farasihi min al-ard haitsu yara minhu Baitul Maqdis khairun lahu min ad-dunya jami'an khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dari Abu Dzar radhiyallahu berkata, mana yang lebih utama ya Rasulullah, Masjid Rasulullah atau Baitul Maqdis? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sekali sholat di masjidku lebih utama 4 kali daripada Baitul Maqdis, dan ia adalah sebaik-baik tempat sholat, Masjid An-Nabawi, ya, sebaik-baik tempat sholat. Dan hampir-hampir tiba masanya seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya. Dari tempat itu ia melihat Baitul Maqdis lebih baik dari dunia keseluruhan atau lebih baik dari dunia dan seisinya. Betapa Rasulullah SAW ini memuliakan apa yang disebut dengan Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Kemudian berikutnya di sini ada penduduknya, atau sekarang kita masuk kepada orangnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu
qala bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman qala tuba lisyam qultu ma al-syam qala al-malaikatu basitu ajnihatiha 'ala syam. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabar gembira untuk seluruh penduduk Syam, kabar gembira untuk seluruh penduduk Syam. Maka aku pun bertanya, ya, dari Zaid bin Sabit tadi bertanya, ada apa dengan penduduk Syam? Ya, kenapa mereka harus bergembira? Kenapa mereka despite limitlessness, terlepas dari keterbatasan, terlepas dari konflik, terlepas dari banyak pengalaman yang sungguh kita khawatirkan itu sampai hari ini, mereka harus bergembira? Kata Rasulullah, para malaikat absiru ajnihatuha 'ala syam, membentangkan sayapnya di atas Syam. Ya. Nanti setelah hadis ini muncul hadis-hadis nubuat akhir zaman. Jadi kalau kita lihat itu secara genealogi, tempatnya, kemudian orangnya, kemudian potensinya, kemudian kejadian yang ada di dalamnya di wilayah Syam, kemudian pentingnya wilayah Syam, mulai dari awal munculnya Islam sampai nanti akhir zaman, semuanya nanti terletak di wilayah Syam. Insya Allah kalau Ustaz April dan teman-teman berkenan, banyak nanti hadis-hadis yang mungkin kita bisa pelajari sama-sama terkait dengan nubuat-nubuat ini. Karena sedikit demi sedikit telah kita, bukan kita dengarkan lagi, kita lihat dengan sesama. Oh ternyata posisinya pohon yang nanti berbicara dari zaman itu di sini. Oh ternyata wilayah yang dijaga para pejuang perlawanan sampai hari ini itu lokasinya di sini. Karena masalah tabarakallah, kalau kita lihat aina al-muqawamah, di mana pejuang perlawanan? Mereka tidak punya peralatan sebegitu canggihnya. Tapi ketika kemarin gencatan senjata muncul semua di atas tanah itu, keluar semuanya. Ini kan pasti ada tempat sembunyinya. Ternyata di nubuatnya ada, di hadisnya ada lokasi-lokasi yang dimana kalau kita berjaga itu lebih baik daripada sholat di depan Hajar Aswad malam Lailatul Qadar ketika seseorang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita mencari Lailatul Qadar ini 10 hari terakhir, tapi bagi orang yang berjihad di jalan Allah itu lebih mulia daripada mereka yang mencari Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad, di depan Ka'bah. Ya. Jadi kemuliaan itu berlipat-lipat bagi mereka. Tapi tadi mereka berselaras dengan cobaan yang mereka alami. Orang yang di sana hari ini ya, kalau dulu sejahtera, watini wa zaitun, mereka memproduksi kurma, memproduksi olive oil, minyak zaitun. Kemudian ada juga hasil-hasil alam, hasil tenun. Tapi hari ini saat itu lagi stop produksi karena lagi sedang terjadi yang namanya occupation, penjajahan. Tapi bukan berarti keberkahannya hilang dari segi tanahnya, masuk kepada konteks yang lain, konsep yang lebih batini, yang lebih spiritual. Ya kalau kita lihat banyak orang non-muslim masuk Islam gara-gara ketegaran mereka berjuang di Gaza, di Palestina. Gitu. Kemarin saya sempat diskusi sama teman-teman, memang sudah tidak ada lagi nabi akhir zaman, karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana Allah mengislamkan umat yang non-muslim tanpa turunnya nabi? Kalau nabi kan harus berdakwah, ya, ke Quraisy, ke Madinah, ke Yasrib, ke Yahudi, Banu Qainuqa, Bani Quraisyah, mereka didakwa. Tapi sekarang bagaimana dakwahnya? Cukup melihat ketegaran orang di Palestina, kita tidak bisa merasakan apa? Kita sudah bisa merasakan nuansa keimanan di situ. Jadi manfaat atau misalkan makna dari keberkahan wilayah Syam itu apa? Membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau muncul lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, pasti kita ingkari, karena yang Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan ketegaran dan kemuliaan orang-orang Palestina hari ini, keberkahannya tidak hanya di daerahnya saja, tapi dia sampai pergi kepada menembus benua-benua yang lain, tempat menembus batas geografis, menembus batas waktu, menembus batas masa, sehingga orang yang mungkin tidak pernah ke Palestina mendapatkan nikmat keimanan, nikmat syahadat. Survei menunjukkan kemarin teman-teman yang di Eropa itu setiap berapa hari ada yang syahadat, setiap berapa hari ada yang convert to Islam. Karena apa? Karena hanya melihat ketika anaknya hilang, alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah kulli hal. Ngecetna amma syi'ta 'ala la ubali 'ala alhamdulillah hada min fadlillah. Setiap mereka kehilangan anggota tubuh, anggota keluarga, rumah yang sudah jadi puing-puing, mereka bilang alhamdulillah. Coba kita kalau misalkan kehilangan hal sekecil apapun, bukan alhamdulillah, astagfirullah ya Allah, iso ya lah gitu. Kami sendiri pun, saya sendiri, auzubillahi minasyaitonirrajim, ketika mengalami sesuatu kan kita astagfirullah dulu ya. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Dosa apa yang pernah kami perbuat sehingga Allah kasih kehidupan seperti itu. Tapi mereka tidak. Alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah dan fadli rabbina. Nah gitu ya. Ini kemuliaan yang Allah tunjukkan dari manusianya, orang yang tinggal di sana. Kemudian di sini ada hadis ketiga, hadis Maqdisiyah lagi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di atas bumi? Ayu masjid budiya fil ardi awwalan? Qala Masjidil Haram yang pertama kali. Setelah itu masjid apa? Masjidil Aqsa. Kemudian berapa jarak pembangunan keduanya? Kam kana bainahuma? Qala arba'una sanah. Dan di sana itu sholat lebih bagus, lebih baik daripada 1000 sholat. Pahalanya di Masjidil Haram 10.000, di Masjidil An-Nabawi itu 100.000, sementara di Masjidil Aqsa itu 1.000. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau Allah berkesempatan, ini kondisi geopolitik sedang berubah karena Syria sudah merdeka. Kami juga melihat apakah banyak agen travel umroh yang sudah membuka umroh plus Syria sekarang. Kalau dulu kan banyak tuh umroh plus Turki, umroh plus Azerbaijan. Tapi sekarang kalau misalnya sudah mulai, biar bisa mendukung perekonomian masyarakat di Syria, umrah plus Suriah, Damaskus, sehingga silaturahim kita kepada Masjidil Aqsa itu semakin dekat. Istanbul di sini, Turki di sini, Masjidil Aqsa di bawahnya. Jadi perlahan-lahan Allah tuh sudah mulai buka ini peta-peta menuju Masjidil Aqsa. Namun qadarullah kemarin banyak konflik internal yang sempat dialami pemerintahan sekarang. Wala nuridu illa doa, dan tidak bisa kita harapkan apa-apa kecuali dengan berdoa agar internalnya sudah baik dan bisa berjalan dengan normal kembali. Pesawat sudah mulai buka, Damascus Airport itu sudah mulai beroperasi. Kalau pesawat sudah mulai beroperasi, dari tanda-tanda masyarakat internasional sudah mulai diterima, meskipun tidak seintens yang di Jakarta atau yang di Istanbul. Kan setiap hari ada ratusan flight, tapi mungkin mereka cuma belasan atau bahkan satuan aja gitu. Ini kan kita lihat dari segi geopolitiknya, dari segi nubuahnya, dari segi Al-Quran dan Sunnahnya, dan dari segi bulannya. Bulan Ramadan Mubarak gitu ya. Ada istilah Ramadan Mubarak, waktu yang diberkahi, paginya, malamnya, 10 hari terakhirnya, dan apa yang kita lakukan di dalamnya yaitu mengkaji cerita dan mengkaji sirah-sirah Al-Maqdisiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin
Inna kunna munzirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, Lailatul Qadar. Ya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua ini termasuk ahlul barakah. Amin amin ya Allah, amin ya. Karena sudah melaksanakan ibadah sepanjang malam, ya. Yang mana malam itu di ayat ini merupakan malam yang diturunkannya Al-Quran. Gitu. Jadi malam yang berkah diturunkan sesuatu yang banyak barokah oleh sosok yang berkah, yaitu malaikat Jibril kepada manusia yang mulia Nabi Muhammad SAW di bulan yang mulia Ramadan Mubarak, Syahrul Mubarak, Nabiyuna Al-Mubarak, Kitabullahi Al-Quran Al-Karim. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian banyak terminologi lainnya, arti-arti keberkahan itu. Ya. Ada yang di sini ada yang dari Ragib Al-Asfahani. Ya. Dia mengumpamakan seperti telaga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar ini ada artinya, ada yang mengartikan telaga, ada yang mengartikan kebaikan yang banyak. Ya, seperti telaga. Ya. Kemudian ada juga definisi dari Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya. Ini bahasa Inggrisnya yang lumayan sering kami sampaikan. Namun kami sampaikan di sini bahasa Arabnya juga ada. Mahiyal barakah. Apa itu berkah? Ya. Berkah itu adalah tentaranya Allah yang tidak kelihatan, a divine soldiers of Allah. Dia mengirimkannya kepada siapapun yang ia mau, gak memandang bulu. He sent it whoever Allah wants. When it enters wealth, it increases. Kalau berkah masuk kepada harta, hartanya itu bertambah, increase. When it enters children, it nurtures them. Kalau berkah itu masuk kepada anak-anak, anak-anak itu tumbuh dengan kebaikan, tumbuh dengan rasa takut kepada Allah, ketaatan. Ya. Makanya kalau rezeki kita berkah, pekerjaan kita berkah, hasil yang kita kerjakan berkah, kita kasih ke anak-anak dari keringat kita, anak-anak itu tumbuh dengan kebaikan. Dia tumbuh dengan gampang disuruh sholat, gampang taat, gampang untuk belajar. Tapi segimanapun harta yang kita hasilkan tanpa ada keberkahannya, doesn't nurture them. Ngeyel, nauzubillah ya. Kemudian tidak mau sholat, tidak suka dengar kajian. Ya. Itu penting, makanya harta yang halal, thayyibah. Halal dan thayyib, sifat yang sama adalah halal dan berkah. Kemudian when it enters the body, it strengthens it. Kalau berkah masuk kepada tubuh, tubuhnya kuat. Makanya kita puasa, meskipun tidak ada makanan, lah kok kita kuat ya kerja? Kok kita kuat ya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Itu gak tahan lapar tapi masih kerja. Ada yang kerja di kantoran, ada yang kerja di lapangan, ada yang kerja di berbagai macam lapisan masyarakat. Itu keberkahan puasa di situ. Kalau dipikir kan logically, siapa yang puasa capek dong. Tapi itu Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Bulan Ramadan banyak keberkahan di dalamnya. Meski kita lapar, produktivitas meningkat. Justru kita asik bekerja kalau misalnya tidak makan ya, karena banyak tugas-tugas yang langsung selesai. Kalau bulan yang lain kan ada makan siang, setelah makan siang berhenti dulu, setelah itu kerja lagi, setelah itu sholat asar, ini lagi. Tapi kalau puasa, karena kita fokus, pikiran kosong, sebelum zuhur kerjaan selesai, setelah zuhur tilawah atau tidur siang, gitu ya. Alhamdulillah. Ini kalau masuk kepada tubuh, jadi kita buat. Begitupun di orang-orang Gaza Palestina, nggak ada makanan. Kemarin kan viral tuh, mereka ngumpulin terigu buat bikin roti.
di blokade banyak minuman, makanan tidak ada. Tapi mereka kok bisa hidup ya? Banyak cerita makanan yang hari itu bisa untuk seminggu. Makanan yang untuk hari, minuman yang cuma beberapa jergen bisa untuk 1 bulan. Dari mana para mukawamah, pejuang itu dapat makanan? Padahal mereka tinggal di bawah tanah. Ini di luar konsep teori perang kalau kita lihat. Ya, banyak ahli-ahli militer itu geleng-geleng kepala dengan pasukan perlawanan di Palestina. Gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada minyak, gak ada apa, gak ada bahan bakar. Tapi kok ketika gencatan senjata, mereka kok ya banyak ya. 1 kopi keluar semuanya, masya Allah, tabarakallah. Itu dari mana itu? Allah tunjukkan kita itu keterbatasan bukan berarti ketidakmampuan. Keterbatasan adalah kekuasaan Allah sebenarnya. Itu kalau masuk tubuh, masuk anak, anak-anak itu sekali dulu hafal Al-Quran. Bayangkan di tempat yang diberkahi, waktu yang diberkahi, mereka gampang menghafalkan Al-Quran. When it enters time, it fills it with what is beneficial. Kalau keberkahan masuk di waktu, waktunya menjadi bermanfaat. Al-waktu kasayf, illam taqta'ahu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak atur, dia bakal ngatur kita. Tapi kalau kita isi dengan kebaikan, dengan hal-hal yang menunjukkan yang membuktikan status kita kepada hamba Allah dengan ibadah, belajar, beramal saleh, beramal jariah, itu akan bermanfaat. Ya. Makanya waktu yang singkat itu lebih baik daripada waktu yang banyak, tapi kita isi dengan hal yang tidak berguna. Lebih singkat, tapi banyak banyak keberkahannya, banyak manfaatnya. Makanya dikatakan kita tidak berumur panjang seperti umatnya Nabi. Nabi siapa yang umat itu ratusan tahun? Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, itu kan umurnya ratusan tahun itu. Kita cuma sampai 64, 65, 70, 80, bahkan yang di China itu kan sampai 110-an lah paling masuk rekor dunia. Tapi akan terjadi, kita 60-65 tahun, tapi apa? Pahala kita seperti 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Kalau dapat Lailatul Qadar. Jadi meskipun 83, meskipun 60 kita umur kita, kalau kita beramal semangat buat Ramadan, buat Lailatul Qadar, 60 tambah 80 berapa? Dengan sama aja umur kita dengan umurnya umurnya umat-umat sebelumnya. Kalau kita beramal solehnya itu mendapatkan keberkahan di waktunya, sehingga secara ukuran pahala kita bisa sejajar dengan umat-umat terdahulu. Ya. Ini kalau keberkahan masuk di waktu. Ya. Dan yang terakhir ini apa? Kalau masuk ke hati, iza dakhala fil qalb laha sa'adah. Jadilah bahagia. Makanya kadang psikolog itu mengatakan, kalau kamu mau bahagia, coba ketemu orang yang terbatas, ketemu orang yang lagi tidak berkecukupan, bantu dia. Kita langsung bahagia. Ya, kasih apa, bantu orang lain, bantu apa yang mereka butuhkan. Akhirnya apa? Itu tentara Allah yang Allah kirimkan kepada mereka melalui kita. If it enters the heart, it makes us happy. Ya. Baik, mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan terkait dengan keberkahan waktu, tempat, dan manusia. Karena izin kami tutup, ya, peradaban itu al-hadarah, itu peradaban yang ada, bukan dengan peradaban badawah, ya, peradaban yang sering pindah-pindah. Badawah itu al-badawi, badui, ya, sering pindah-pindah. Tapi peradaban itu yang tetap di situ, orangnya tinggal di situ, kemudian beribadah di situ, kemudian saling bersosialisasi di situ, adalah syarat peradaban. Termasuk apa? Waktu, tanahnya, airnya, orang di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi semoga dengan waktu yang berkah ini kita semangat lagi untuk mengejar pahala Lailatul Qadar, sehingga kemuliaan itu tidak hanya di Baitul Maqdis saja. Kemuliaan itu ada dimanapun. Ya. Kalau hanya berada di Masjidil Aqsa kemudian di Palestina, Allah nggak mungkin turunkan surat At-Tin. Allah nggak mungkin turunkan Nabi Muhammad tidak
menghabiskan tidak bersadar tentang waktu-waktu keberkahan which is yang seperti yang kita alami pada pagi hari. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.